Anda tidak berada di sini malam ini tanpa alasan. Anda hadir di tengah kebisingan siang hari karena jiwa Anda mendambakan ketenangan. Anda merasakan adanya tempat berlindung di dalam diri Anda, sebuah ruang yang jarang Anda masuki, dan hari ini adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Para Stoik kuno memahami sebuah kebenaran. Kedamaian sejati tidak ditemukan di luar, melainkan di dalam diri Anda sendiri. Jangan khawatir, tidak ada ingatan masa lalu atau ketakutan akan hari esok yang memiliki kekuatan atas diri Anda jika Anda belajar untuk mengatur pikiran Anda. Dalam sesi berikut ini, Anda akan menempuh jalan yang tenang di mana keheningan batin menjadi tempat berlindung, keterpisahan menjadi simbol kebebasan, dan kesabaran menjadi pengobatan, dibandingkan dengan tergesa-gesa. Anda akan belajar untuk melihat pikiran Anda tanpa terjebak di dalamnya, melepaskan beban yang mengganggu, dan menemukan ketenangan yang dimulai saat perlawanan berakhir. Ini bukan sekadar momen untuk mendengarkan, ini adalah ruang untuk beristirahat, melepaskan beban hari, dan menyadari bahwa malam adalah guru introspeksi dan ketenangan. Bernapaslah. Biarkan setiap kata menjadi seperti angin sepoi-sepoi yang menenangkan badai di pikiran Anda, dan membuka hati untuk menerima rahasia yang mendalam ini. Kedamaian sejati selalu menyertai Anda. Namun sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak untuk pergi ke kotak komentar dan menuliskan. Mulai hari ini saya memilih kedamaian batin di atas segalanya. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa saya meminta ini? Karena ketika Anda menuliskannya, Anda mendeklarasikannya, mencatatnya dalam pikiran dan alam bawah sadar Anda, dan disitulah perubahan yang nyata dimulai. Ini bukan sekadar frasa, ini adalah komitmen kepada diri sendiri. Jadi silakan tuliskan sekarang juga. Mari kita mulai. Pelajaran 1. Keheningan batin adalah tempat berlindungmu. Keheningan batin bagaikan tempat berlindung yang selalu bisa Anda kembalikan tanpa menghiraukan apa yang terjadi di luar. Ketika Anda menutup mata dan memutuskan hubungan dari kebisingan dunia, Anda menemukan bahwa di dalam diri Anda ada ruang ketenangan yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari Anda. Ini adalah tempat yang intim dan sakral, di mana tidak ada kekhawatiran yang datang. Begitu pula suara-suara lain maupun tuntutan zaman. Di sana menghuni esensi Anda, jati diri Anda yang sebenarnya, kekuatan, sesuatu yang tidak bergantung pada apapun eksternal untuk ada. Hidup ini penuh dengan gangguan, percakapan yang tidak pernah berakhir, dari suara-suara yang tampaknya tidak pernah berhenti. Seringkali, bahkan di akhir hari, ketika kita mencari istirahat, pikiran kita tetap terjebak dalam kenangan masa lalu atau ketakutan tentang besok. Namun, keheningan batin tidak memerlukan dunia untuk berhenti agar muncul. Itu ada di sana menunggu Anda mencarinya. Yang dibutuhkan hanyalah perhatian, dengan bernapas dalam-dalam, dan membiarkan diri Anda masuk ke dalam diri Anda sendiri. Orang bijak kuno memahami bahwa pikiran bisa menjadi badai atau bisa menjadi tempat berlindung. Dan keheningan batin adalah kunci untuk mengubah kekacauan menjadi ketenangan. Ini bukan tentang melarikan diri dari dunia, tetapi tentang menemukan ketenangan dalam diri Anda sendiri. Dunia tidak dapat memberikannya kepadamu. Ketika Anda belajar untuk berlindung pada keheningan, Anda menemukan bahwa kekhawatiran perlahan menghilang, seperti daun yang tertiup angin, dan yang tersisa adalah kejelasan, keseimbangan, dan istirahat sejati. Keheningan batin adalah seorang guru sabar. Ia tidak meminta apapun dari Anda. Ia tidak menuntut apapun. Ia hanya menunggu sampai Anda mendengarnya. Dalam keheningan itu, Anda belajar melihat berbagai hal dengan lebih jelas. Anda menemukan bahwa banyak beban yang Anda bawa tidak seberat kelihatannya. Anda menemukan bahwa pikiran Anda dapat berhenti menjadi musuhmu dan menjadi sekutu Anda selama Anda memberinya momen hening. Karena di tengah-tengah keheningan, keraguan kehilangan kekuatannya, ketakutan menjadi kecil, dan apa yang penting menjadi lebih jelas. Bayangkan diri Anda di malam hari dengan dunia mati perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru untuk memikirkan baik yang terjadi maupun yang akan terjadi. Hanya Anda, napas Anda, dan perlindungan batin yang selalu bersama Anda. Saat Anda membenamkan diri dalam keheningan itu, Anda tidak merasakan kekosongan,
bukan kepenuhan. Anda tidak merasakan kesepian, tetapi ditemani oleh diri Anda sendiri. Di sana Anda mengerti bahwa Anda tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk beristirahat. Hal yang diperlukan ada di dalam diri Anda. Keheningan batin juga dapat menyembuhkan. Ketika pikiran beristirahat dengan tenang, hati Anda akan pulih. Luka, kebencian larut, kelelahan berkurang, dan kecemasan kehilangan kekuatan. Seolah-olah setiap napas dalam keheningan ini akan membersihkan jiwa Anda dari hal-hal yang tidak perlu, menyisakan ruang untuk cahaya, sederhana, kebenaran. Di tempat perlindungan itu tidak ada penghakiman, tidak ada perbandingan, tidak ada tuntutan, hanya ada penerimaan dan kedamaian. Setiap malam adalah kesempatan untuk memasuki tempat perlindungan batin itu. Tidak masalah betapa sulitnya hari itu, atau berapa banyak kekhawatiran yang Anda miliki dalam pikiran. Anda dapat menutup mata dan mengingatnya bahwa di dalam diri Anda ada tempat yang aman, sebuah tempat yang tidak bergantung pada apapun, tempat di mana Anda selalu bisa kembali. Keheningan itu adalah tempat berlindungmu, dan semakin sering Anda mengunjunginya, semakin banyak Anda akan belajar untuk hidup damai. Mungkin sulit pada awalnya karena pikiran sudah terbiasa berisik, namun dengan kesabaran, keheningan itu mulai tumbuh di dalam diri Anda. Anda tidak lagi membutuhkan pelarian dari luar, karena Anda membawa bersama Anda tempat berlindung kemanapun Anda pergi. Di tengah-tengah pekerjaan, masalah, atau percakapan yang sulit, Anda akan ingat bahwa di dalam diri Anda ada suatu ruang yang masih utuh, suatu tempat di mana tidak ada yang dapat mengganggu Anda. Keheningan batin adalah sebuah anugerah yang selalu tersedia, meskipun terkadang kita lupa. Dan ketika Anda mengingatnya, ketika Anda melakukannya, tempat perlindunganmu setiap malam, Anda memahami rahasia Stoa yang sebenarnya kedamaian tidak ada di luar, tetapi di dalam dirimu. Di sana, di luar angkasa yang dalam dan tenang, disitulah Anda benar-benar beristirahat, di mana jiwa menemukan kejelasan dan di mana mimpi menjadi sebuah tindakan pembaruan. Biarkan diri Anda memasuki keheningan itu. Biarkan dirimu beristirahat dalam dirimu sendiri, tempat berlindung. Karena ketika Anda menemukan bahwa keheningan batin adalah tempat tinggalmu, tidak ada faktor eksternal yang memiliki kekuatan untuk mengganggu ketenangan Anda. Itulah rahasia yang menyertai Anda malam ini. Kepastian itu selalu ada. Apapun yang terjadi, Anda bisa kembali ke dirimu sendiri, ke tempat di mana semuanya tenang dan damai, membuatnya abadi. Pelajaran 2. Bebaskan dirimu dari beban masa lalu. Masa lalu bisa terasa seperti beban yang kita bawa tanpa menyadarinya. Ada kenangan yang datang lagi dan lagi, kata-kata yang tak terucap, keputusan yang mungkin bukan yang terbaik, luka yang masih terasa sakit, meski sudah tak terasa lagi masuk akal pada saat ini. Masa lalu berat rasanya jika kita membawanya dengan cara diikatkan ke tubuh kita, seperti ransel penuh batu, dan dengan berat itu menjadi sulit untuk bergerak ringan menuju masa kini yang ada di depan kita. Namun, ada kebenaran yang sederhana dan kuat. Masa lalu sudah tidak ada lagi di sini. Semua itu terjadi, bahkan apa yang terjadi beberapa waktu lalu hanya sesaat, ia lenyap begitu saja. Satu-satunya hal yang tersisa adalah apa yang ada dalam pikiranmu, tergantung pada keputusanmu untuk mempertahankan. Oleh karena itu, ketika Anda belajar untuk melepaskan, Anda membebaskan diri Anda dari belenggu hal-hal tak terlihat yang mencegah Anda beristirahat dan hidup damai. Bebaskan dirimu dari beban masa lalu, karena setiap kenangan menyakitkan yang kau simpan tinggal di dalam dirimu. Itu seperti jangkar yang tidak memungkinkan Anda bergerak. Terkadang kita berpikir bahwa berpikir tentang apa yang terjadi akan membantu kita untuk memahaminya atau mengubahnya, tetapi kenyataannya adalah bahwa menghidupkannya kembali hanya memperpanjang penderitaan yang tidak perlu hidup terus berjalan maju, dan kamu berhak untuk pindah bersamanya. Bayangkan malam yang tenang, di mana daripada meninjau kesalahan, Anda memilih untuk mengamati ketenangan yang mengelilingi Anda. Bayangkan menutup mata dan memutuskan secara sadar bahwa kamu tidak akan membawa rasa bersalah ke tempat tidurmu atau dendam kemarin. Keputusan itu mengubah istirahat Anda. Berhentilah melawan apa yang tidak bisa kamu lawan.
berubah dan mulai merangkul satu-satunya hal yang Anda benar-benar miliki. Saat ini, hadiah masa lalu bisa mengajarkanmu, tetapi tidak seharusnya mengendalikan Anda. Setiap pengalaman yang dijalani, bahkan yang paling tangguh pun, sudah memenuhi tujuannya. Ia membentukmu, mengajarimu, dan membuatmu lebih kuat. Anda tidak perlu membawanya kemana-mana lagi. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukanlah menyeret luka kemarin, tetapi belajar dari mereka dan melepaskannya. Karena ketika Anda melepaskannya, Anda mendapatkan kembali ringannya, ketenanganmu, dan kebebasanmu di dalam. Pikiran ketika melekat pada masa lalu, kehilangan kesempatan untuk menikmati apa yang ada di depannya. Itu seperti mencoba berjalan sambil selalu melihat ke belakang. Kamu tersandung pada apa itu, dan melupakan bahwa hidup itu terjadi di sini dan sekarang. Bebaskan dirimu dari beban masa lalu tidak berarti melupakan atau menyangkal apa yang terjadi. Hidup berarti menerima bahwa hal itu sudah terjadi dan memutuskan untuk tidak lagi memikul beban itu bersamamu. Artinya bersyukur atas pelajaran dan melanjutkan perjalanan Anda dengan langkah yang lebih ringan. Setiap malam, ketika pikiran mulai meninjau kembali apa yang telah terjadi, ingatlah bahwa Anda memiliki pilihan untuk berhenti. Bisa tutup matamu dan katakan pada dirimu sendiri, apa yang terjadi sudah tidak ada lagi. Satu-satunya hal yang nyata adalah momen yang tenang. Jadikan kata-kata itu sebagai balsem yang menyembuhkan pikiran Anda. Biarkan dirimu beristirahat tanpa kenangan mencuri tidurmu. Izinkan dirimu sendiri untuk hidup tanpa membiarkan apa yang telah terjadi mengatur emosi Anda hari ini. Bebaskan dirimu dari beban masa lalu untuk membuat ruang di dalam dirimu. Ruang itu tidak terisi dengan kosong, tetapi damai. Ketika Anda melepaskan apa yang mengikat Anda, sesuatu muncul dalam ketenangan baru. Anda menemukan bahwa istirahat menjadi mendalam dan memulihkan, karena jiwa Anda sudah tidak membawa hantu masa lalu. Apakah kamu mengerti bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali, untuk menjadi sedikit lebih bijaksana, sedikit lebih kuat, sedikit lebih bebas? Masa lalu tidak memiliki kekuatan atas dirimu, kecuali yang kamu berikan padanya. Jangan biarkan apa yang sudah berakhir merusak apa yang masih bisa Anda alami. Jangan biarkan luka lama mengganggu dengan kemungkinan beristirahat dengan tenang malam ini. Kamu lebih dari sekadar ceritamu, Anda lebih dari sekadar kenangan Anda. Anda adalah jumlah dari semua yang Anda pilih saat ini. Selalu ingat esensi dari pelajaran ini. Bebaskan dirimu dari beban masa lalu, karena setiap kali kamu melepaskannya, kamu membawa ketenangan kembali pada diri Anda sendiri, keseimbangan, dan kebebasan untuk hidup sepenuhnya saat ini. Dan ketika kamu melakukannya, istirahatmu berhenti hanya menjadi fisik dan menjadi istirahat bagi jiwa, yang membuka pintu menuju lebih ringan, lebih tenang, dan lebih autentik. Pelajaran 3. Ketenangan datang dari menerima hal yang tak terelakkan. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak peduli seberapa banyak kita berjuang, kita tidak akan pernah bisa mengubahnya. Berlalunya waktu, rapuhnya tubuh, ketidakpastian hari esok, kerugian yang kita semua hadapi cepat atau lambat. Menolak kenyataan ini hanya memperbanyak penderitaan. Seperti orang yang mendorong laut mencoba menghentikan ombak, begitulah cara kita menjadi lelah jika tidak menerimanya. Namun, pada saat kita melepaskan perjuangan yang mustahil itu, kita merasakan ketenangan yang mendalam, istirahat yang berasal dari merangkul kebenaran kehidupan sebagaimana adanya. Terimalah hal yang tak terelakkan. Ini bukan tentang menyerah, ini bukan tentang mengundurkan diri. Kesedihan adalah memahami bahwa ada suatu tatanan alami di alam semesta, dan itu, meskipun kita tidak selalu memahaminya, adalah bagian dari jaringan yang lebih besar dari kita. Ketika Anda memahami hal ini, Anda berhenti membuang-buang energi untuk melawan yang tidak dapat diubah, dan Anda mulai menggunakannya untuk hal-hal yang tergantung pada Anda. Sikap Anda, ketenangan Anda, cara Anda menjalani setiap saat. Ketenangan tidak datang ketika segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan Anda. Itu terjadi ketika Anda belajar untuk mempercayai bahkan apa yang tidak Anda harapkan, bahkan jika itu menyakitkan,
dapat dilakukan dengan bermartabat dan dengan perdamaian. Marcus Aurelius, salah satu filsuf besar kaum Stoa, mengingat setiap hari bahwa kehidupan terdiri dari perubahan yang tidak bisa dihindari, dan memberontak terhadap mereka adalah untuk memberontak terhadap alam itu sendiri. Dia berkata, "Cintailah apa yang terjadi, karena itu adalah apa yang telah dirancang oleh alam untukmu." Dan dalam kata-kata itu terdapat sebuah rahasia. Apa yang tidak bisa Anda ubah dapat diterima, dan dalam penerimaan itu terdapat kebebasan. Pikirkan tentang malam-malam ketika pikiran Anda terpaku pada pertanyaan mengapa ini terjadi, atau apa yang akan terjadi jika segalanya berbeda. Pikiran-pikiran itu adalah rantai yang tidak membiarkan Anda beristirahat, tetapi saat Anda bernapas jauh di lubuk hati, Anda berkata pada diri sendiri, "Beginilah adanya, tidak ada yang bisa saya ubah, tetapi saya bisa memutuskan bagaimana menjalaninya." Pada saat itu, beratnya mulai menghilang. Ketenangan memasuki diri Anda seperti sungai yang mengalir dengan mudah, mengingatkan Anda bahwa ada perdamaian dengan berhenti melawannya, yang tidak bisa dihindari. Menerima hal yang tak terelakkan juga berarti menerima kemanusiaan Anda sendiri. Mengetahui bahwa akan ada kesalahan, bahwa akan ada saat-saat kelemahan, yang tidak selalu Anda akan memiliki kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Dan itu baik-baik saja, karena apa yang tidak benar-benar mendefinisikan hidup Anda adalah cara yang Anda pilih untuk menghadapinya. Penerimaan tidak menghilangkan kekuatan Anda. Sebaliknya, ia mengembalikannya kepada Anda, karena ia tidak lagi membuang-buang energi Anda pada kekalahan dalam pertempuran, tetapi dalam apa yang dapat Anda kembangkan di dalam diri Anda. Ketenangan, kebajikan, rasa syukur istirahat yang sejati dimulai ketika Anda memahami hal ini. Ketika malam tiba, tidak ada kebutuhan untuk meninjau kembali apa yang mungkin terjadi berbeda. Tidak perlu khawatir tentang apa yang tidak dapat Anda kendalikan di hari esok. Anda bisa diubah, biarkan hidup berjalan apa adanya, dan biarkan pikiran Anda tenggelam dalam ketenangan penerimaan. Setiap napas kemudian menjadi sebuah deklarasi diam. Saya menerima apa adanya, dan dalam penerimaan ini, saya menemukan kedamaian. Penderitaan terdalam seringkali datang dari perlawanan. Kami bertahan terhadap perjalanan waktu. Kami menolak perubahan. Kami menolak bahkan akhir yang tak terelakkan. Tapi ketika Anda menerima bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah bagian dari sebuah siklus, Anda menemukan bahwa Anda tidak perlu takut. Kefanaan ini berhenti menjadi ancaman dan menjadi seorang guru. Ia mengajarkan bahwa tak ada yang abadi selamanya, tidak ada rasa sakit maupun kebahagiaan. Dan satu-satunya hal yang nyata adalah saat ini Anda sedang hidup. Ketenangan datang dari menerima hal yang tak terelakkan, karena dalam penerimaan itu hati beristirahat. Anda tidak perlu lagi khawatir tentang apa yang akan terjadi atau apa yang akan terjadi. Beristirahatlah dalam kepastian bahwa meskipun apapun yang terjadi dalam hidup, Anda akan selalu menghadapi cobaan. Di dalam diri Anda terletak kekuatan untuk menjalaninya dengan martabat dan ketenangan. Malam itu menjadi tempat perlindungan di mana Anda melepaskan apa yang tidak bisa Anda ubah, dan Anda menerima apa yang bisa Anda pilih, kedamaian hatimu di dalam. Selalu ingat pelajaran ini. Yang tak terelakkan bukanlah musuhmu, melainkan bagian dari jalanmu. Dan ketika Anda menerimanya dengan hati terbuka, Anda menemukan bahwa Anda tidak perlu mengendalikan dunia untuk menjadi tenang. Cukup percaya, lepaskan, dan biarkan hidup mengalir, karena disitulah Anda menemukan ketenangan dalam keyakinan yang terdalam yang dicari jiwamu. Pelajaran 4. Pikiran Anda bisa menjadi sekutu atau musuh Anda. Pikiran adalah wilayah yang luas, mampu menjadi tempat perlindungan teraman Anda atau penjara paling kejam. Itu semua tergantung pada bagaimana Anda menanam dan membiarkannya tumbuh di dalam diri Anda. Ada malam-malam ketika tampaknya tidak mungkin untuk mematikan pikiran, seperti jika mereka berkembang biak tak terkendali, dan masing-masing membawa kekhawatiran, ingatan, atau ketakutan. Dan pada saat-saat itulah kebenaran ini jelas. Pikiran Anda bisa menjadi sekutu atau musuh Anda. Ketika pikiran menjadi musuh, tidak ada hal eksternal yang perlu mengganggu kedamaianmu,
Hanya pikiran itu sendiri yang dapat menciptakan badai di tengah keheningan. Ini mengingatkan saya pada kesalahan masa lalu yang tidak dapat Anda ubah, mengantisipasi masalah yang mungkin tidak akan pernah terjadi, menciptakan skenario gelap yang mencuri kedamaian Anda. Itu membuat Anda percaya bahwa segala sesuatu berada di luar kontrol, ketika pada kenyataannya hanya kekacauan yang terjadi di dalam diri Anda. Dan yang paling sulit jika Anda tidak mempelajarinya untuk membimbing, pikiran Anda sendiri dapat melelahkan Anda lebih dari pertempuran eksternal apapun. Namun, juga benar bahwa pikiran yang sama yang menciptakan badai mampu menciptakan ketenangan. Ketika Anda memutuskan untuk mengamatinya dengan sabar dan melatihnya dengan disiplin, itu berubah menjadi sekutu terbaikmu. Pikiran sekutu mengingatkan Anda bahwa apa yang terjadi sudah tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi selanjutnya belum tiba, dan satu-satunya hal yang nyata adalah saat ini. Pikiran sekutu tidak melawan kebisingan. Cukup amati dan biarkan saja pergi, seperti awan yang melewati langit tanpa meninggalkan jejak. Pikiran Anda bisa menjadi milik Anda sekutu ketika Anda mengubahnya menjadi tempat berlindung, bukan tempat pertempuran. Anda dapat mengajarinya untuk beristirahat. Pada dasarnya, ini tentang melepaskan apa yang tidak diperlukan, untuk tidak melekat pada pikiran yang hanya membawa kegelisahan praktik sehari-hari itu. Meskipun pada awalnya mungkin terlihat sulit, adalah yang menandai perbedaan antara kehidupan yang didominasi oleh kecemasan dan kehidupan yang dipandu oleh ketenangan. Ingatlah bahwa pikiran mencerminkan apa yang Anda makan. Jika setiap malam Anda memberi makan pikiran tentang rasa bersalah, takut, atau dendam, itu akan menjadi musuh Anda. Jika sebaliknya Anda menabur rasa syukur, penerimaan, dan ketenangan, itu akan menjadi sekutu terbaik Anda. Anda tidak membutuhkan pikiran yang sempurna. Anda membutuhkan pikiran yang belajar untuk beristirahat bersamamu. Pikiran yang mengingatkan Anda bahwa tidak semua hal layak mendapatkan perhatian Anda. Bahwa banyak pertempuran dimenangkan dengan mudah menyerah dalam pertarungan. Bayangkan apa yang terjadi ketika Anda berbaring dan memutuskan untuk mengatakan pada diri sendiri, "Aku bukan pikiranku, akulah orang yang mengamati." Tiba-tiba Anda berhenti berjuang dengan setiap ide yang muncul. Anda tidak lagi mencoba mengusirnya atau menganalisisnya tanpa henti. Hanya pemandangannya saja lewat, dan dalam jarak itu Anda menemukan ketenangan. Karena ketika Anda menyadari bahwa pikiran dapat dilatih, Anda menemukan bahwa Anda bukan budaknya, melainkan pembimbingnya. Stoicisme mengajarkan bahwa bukan apa yang mengganggu kita terjadi di luar, tetapi apa yang kita pikirkan tentangnya. Itu adalah bukti bahwa pikiran Anda bisa menjadi musuh Anda ketika menafsirkan realitas dengan cara terburuk. Tetapi bisa juga sekutu Anda ketika ia memilih untuk menanggapi dengan ketenangan. Situasi yang sama bisa terasa seperti beban yang tak tertahankan, atau seperti kesempatan untuk belajar. Itu semua tergantung pada bagaimana pikiran Anda memutuskan untuk melihatnya. Biarkan pikiranmu menjadi sekutumu kali ini malam. Jangan memaksanya untuk diam, jangan melawannya. Ajak saja dia untuk beristirahat bersamamu, untuk melepaskanmu, untuk mengalir bersamamu. Biarkan keheningan memeluknya dan biarkan dia berhenti secara perlahan, mengejar setiap kekhawatiran. Jadikan pikiranmu sebagai tempat di mana kamu bisa masuk tanpa rasa takut, ke dalam ruang damai di lokasi medan perang. Ingat selalu ajaran ini. Pikiran Anda bisa menjadi sekutu atau musuh Anda. Ketika Anda mengolahnya dengan sabar dan membimbingnya dengan cinta, itu menjadi tempat perlindungan paling suci bagimu, dengan suara yang menenangkan ketakutanmu dan dalam kekuatan yang menopang jiwamu. Namun jika Anda mengabaikannya, hal itu bisa menjadi yang pertama runtuh. Anda memilih, dan pilihan yang diam tetapi konstan adalah yang akan menandai istirahatmu, kedamaianmu, dan seluruh hidupmu. Pelajaran 5. Ketenangan dimulai ketika perlawanan berakhir. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita menolak. Kita menolak apa yang kita rasakan, apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan. Kita menolak berlalunya waktu, kerugian, ketidakpastian, bahkan diri kita sendiri. Perlawanan itu, meskipun tampak alami,
menjadi perjuangan yang terus-menerus yang melelahkan jiwa. Dan hal yang paling ironis adalah bahwa semakin kita melawan, semakin besar pula kita menderita. Seperti seseorang yang berenang melawan arus, kita menghabiskan kekuatan kita tanpa menyadari bahwa ketenangan dimulai tepat saat kita berhenti bertengkar dengan hal yang tak terelakkan. Perlawanan lahir dari keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita. Kita ingin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keyakinan kita, bahwa mereka seharusnya, bahwa orang bertindak seperti yang kita harapkan, dan bahwa kehidupan akan membaik sesuai rencana kita. Namun hidup dengan ritmenya sendiri tidak mengikuti irama keinginan kita. Dan dalam perbedaan itulah penderitaan muncul. Pikiran terjebak dalam pikiran seperti, ini seharusnya tidak terjadi. Saya sedang mengalami ini. Atau, saya tidak pantas mengalami ini. Namun kenyataannya adalah bahwa apa yang terjadi sudah ada di sini, dan kita sedang melawannya. Ini hanya memperpanjang rasa sakit. Ketenangan dimulai saat perlawanan berakhir. Ini bukan tentang menyerah dengan pahit, tetapi menerima dengan kebijaksanaan. Memahami bahwa apa yang tidak bisa Anda ubah seharusnya tidak mencuri kedamaian Anda. Menerima, dengan kata lain, adalah beginilah adanya. Tidak bisa saya hindari, tetapi saya bisa memutuskan bagaimana mengalaminya. Dan dalam keputusan itu, dalam gerakan untuk melepaskan perjuangan, hati menjadi lebih ringan. Ketenangan masuk seperti sungai yang mengalir bebas tanpa bertabrakan dengan batu penolakan. Pikirkan tentang berapa banyak terkadang di akhir hari, Anda tetap terjebak dalam pikiran perlawanan. Mungkin dengan menghidupkan kembali sesuatu yang Anda ingin hapus, mungkin takut akan hari esok yang tidak dapat Anda kendalikan. Perlawanan itu menjadi beban yang Anda bawa ke tempat tidur, mencegah Anda beristirahat. Namun jika Anda memilih untuk menerima, jika Anda memilih untuk mengatakan pada diri sendiri, saya tidak perlu bertengkar dengan ini. Tiba-tiba tubuh Anda menjadi rileks, pikiran menjadi tenang, dan ketenangan pun menyelimuti. Karena menerima bukan berarti kalah. Penerimaan adalah mendapatkan kedamaian yang muncul dari mengalir mengikuti arus kehidupan alih-alih melawan kaum Stoa memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang merugikan pria tersebut, tetapi penolakan mereka terhadapnya rasa sakit fisik, kehilangan, ketidakpastian. Semua itu adalah bagian dari kondisi manusia. Yang meningkatkan penderitaan adalah perjuangan internal melawan realitas tersebut. Itulah sebabnya mereka mempraktikkan penerimaan. Karena dengan menerimanya, dengan berhenti untuk melawan, mereka menemukan kebebasan. Membayangkan sebuah pohon di tengah badai, ya, melawan dengan kaku. Berusaha untuk tidak bergerak, angin dapat menghancurkannya. Tetapi jika ia bersandar dan mengalir bersama udara, ia bertahan dan tetap berdiri. Begitulah hidup. Semakin Anda mencoba untuk menolak hal yang tak terelakkan, berarti menghancurkan diri Anda lebih jauh. Tapi ketika Anda mengalir, ketika Anda menerima, Anda kembali kuat dalam fleksibilitas Anda, tenang di tengah badai. Setiap malam adalah kesempatan untuk melepaskan perlawanan. Saat Anda menutup mata, Anda tidak perlu membawa Anda melewati perjuangan hari ini. Anda bisa memberitahu diri Anda dalam diam, hari ini saya melepaskan apa yang tidak bisa saya kendalikan. Hari ini saya berhenti melawan. Pernyataan sederhana itu membuka pintu untuk istirahat yang mendalam, karena pikiran berhenti berlari dan jiwa menemukan lega. Apa yang membebani Anda kemarin, tidak perlu Anda pikul lagi. Apa yang akan datang besok tidak ada kekuasaan atas dirimu saat kamu tidur dengan damai ketenangan, dimulai ketika perlawanan berakhir. Karena dalam penyerahan itu, Anda secara sadar menemukan kebebasan di dalam. Anda tidak lagi menjadi budak dari apa yang tidak dapat Anda ubah. Anda tidak lagi hidup terjebak dalam seharusnya berbeda. Anda mulai hidup dalam kenyataan, dalam apa yang ada di depan Anda, dalam apa yang Anda bisa terima. Dan dalam penerimaan itu Anda menemukan kedamaian. Tidak ada keadaan eksternal yang dapat memberi dan tidak mengambil. Selalu ingat pelajaran ini. Anda tidak perlu menahan apapun yang terjadi. Anda tidak harus berjuang melawan kehidupan untuk menemukan kedamaian,
Biarkanlah apa adanya. Biarkan jiwamu beristirahat dalam ketenangan yang datang dari penerimaan. Karena di saat kamu melepaskannya, perlawanan, keheningan batin menyala. Ketenangan akan menyelimuti dirimu, dan Anda menemukan bahwa hidup bisa terasa lebih ringan, lebih ramah, dan lebih tenang daripada yang pernah Anda bayangkan. Pelajaran 6. Tidak ada hal eksternal yang dapat menguasai kedamaian Anda. Kita hidup di dunia yang penuh dengan situasi yang tampaknya ingin mencuri ketenangan kita. Ada orang yang menyakiti kita dengan kata-kata. Ada keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ada kejadian yang tidak terduga yang mengganggu rencana kami. Semua hal itu terjadi di luar diri kita, dan tanpa kita sadari, kita biasanya memberi mereka kendali atas ketenangan kita. Tetapi kenyataannya lebih dalam. Tidak ada kekuatan eksternal atas kedamaianmu kecuali dirimu sendiri yang membuka pintu untuknya. Pikirkan tentang berapa banyak suasana hati Anda bergantung pada apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh seseorang. Berapa malam Anda kehilangan tidur karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Dan berapa kali kemarahan, kesedihan, atau kecemasan menyelimuti dirimu karena hidup tidak sesuai dengan harapan Anda. Pada saat-saat seperti itu, dunia luar tampaknya memiliki ketenanganmu. Namun, apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa pikiran Anda memberikan dirinya sendiri kekuatan itu. Anda memutuskan, meskipun tanpa menyadarinya, untuk mengikat ketenanganmu pada apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Kaum Stoa memahami bahwa akar kebebasan sejati terletak pada pikiran. Marcus Aurelius mengungkapkannya dengan jelas. Jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, tidak peduli apa itu yang mengganggu Anda, jika bukan penghakiman Anda terhadapnya, dan Anda memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu sekarang juga. Ada rahasia yang tersembunyi dalam kata-kata itu yang dapat mengubah cara Anda hidup. Tidak seorang pun dapat mengambil kedamaianmu jika kamu tidak memberikannya kepada mereka izin. Tidak ada penghinaan, tidak juga kerugian, dan kesulitan pun tidak memiliki kekuatan nyata atas Anda. Satu-satunya hal yang memiliki kekuasaan adalah apa yang Anda pilih untuk percaya, apa yang Anda pilih untuk pikirkan, dan interpretasi yang Anda berikan terhadap apa yang sedang terjadi. Tidak ada hal eksternal yang dapat menyentuh kedamaian Anda ketika Anda memahami bahwa ketenangan Anda adalah keputusan batin. Anda bisa dikelilingi oleh kekacauan dan tetap tenang. Anda bisa menghadapi tantangan dan tetap berpikiran jernih, karena ketenangan tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar, tetapi dari apa yang Anda pilih dalam diri Anda sendiri. Itu seperti api batin yang menyala dalam keheningan. Selama Anda merawatnya, tidak ada badai yang dapat menghancurkannya. Anda akan dapat mematikannya. Beberapa orang percaya bahwa berada dalam kedamaian menghendaki segala sesuatunya teratur di sekitarnya. Mereka mengharapkan orang lain untuk berubah, bahwa keadaan selaras, bahwa masalahnya hilang. Namun jika kedamaianmu bergantung pada faktor eksternal, itu tidak akan bertahan lama. Akan selalu ada sesuatu yang bisa mengganggunya. Akan selalu ada alasan untuk kegelisahan. Ketenangan sejati dibangun ketika Anda belajar untuk berdiri teguh, bahkan ketika dunia luar tidak pasti. Setiap malam, ketika Anda menutup matanya, ingatlah bahwa Anda tidak membutuhkan dunia untuk menjadi sempurna agar bisa bersantai dengan tenang. Hari itu mungkin membawa pertengkaran, kekecewaan, hambatan tak terduga, tetapi semua itu tertinggal, dan Anda bisa memutuskan untuk tidak membawanya tidur bersamamu. Anda bisa berkata pada diri sendiri dalam hati, "Tidak ada apa-apa yang ada di luar memiliki kuasa atasku. Hanya saya yang memutuskan bagaimana beristirahat." Pernyataan itu seperti kunci yang menutup pintu terhadap kebisingan dunia dan membuka perlindungan keheningan batinmu. Tidak ada hal eksternal yang memiliki kuasa atas kedamaianmu, karena perdamaian bukanlah hadiah dari dunia, tetapi ciptaanmu. Ini adalah buah dari pikiran tenang Anda, dari kemampuan untuk menerima apa yang tidak bisa Anda terima, untuk mengendalikan dan memilih cara merespons, bahkan di tengah kesulitan. Bahkan ketika hidup tampak tidak adil, Anda bisa tetap tenang jika Anda mengingat bahwa hal eksternal tidak mendefinisikan jati diri Anda. Apa yang terjadi mungkin menyakitkan, tetapi reaksi itu milik Anda, dan dalam reaksi itu, Anda memainkan kebebasanmu.
Bayangkan seseorang menghina Anda. Penghinaan itu sendiri tidak memiliki bobot nyata. Itu hanya akan terasa sakit jika Anda meminumnya dan membuatnya menjadi milik Anda sendiri. Bayangkan Anda kehilangan sesuatu yang material. Kehilangan terasa lebih menyakitkan saat Anda merasa telah kehilangannya. Apa yang Anda miliki itulah yang memberi Anda nilai. Namun jika Anda memahami bahwa martabat Anda, ketenangan, dan kekuatan Anda tidak bergantung pada apapun eksternal, maka Anda menjadi kebal. Segalanya mungkin berubah. Orang-orang mungkin pergi, rencana mungkin gagal, namun kedamaianmu akan tetap utuh. Rahasianya adalah mengingat bahwa hidup akan selalu membawa situasi yang tak terduga dan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar Anda atur adalah diri batinmu. Di sana, di ruang terdalam di dalam dirimu, Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan. Anda dapat memilih untuk tidak menjadi budak dari luar. Anda dapat memilih untuk tidak mengizinkan apa yang ada di luar mencuri apa yang ada di dalam dirimu. Dan ketika Anda membuat pilihan itu, hidup berubah. Kebisingan tidak lagi menjadi kendali pikiran Anda. Keadaan berhenti mendefinisikan istirahat Anda, dan Anda menemukan bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda duga. Pelajaran ini adalah pengingat untuk setiap malam dan setiap hari. Tidak ada yang eksternal memiliki kuasa atas kedamaianmu. Tidak masalah apapun yang terjadi di luar, Anda akan selalu memiliki kunci untuk diri batin Anda, dan selama kuncinya ada di tangan Anda, tidak ada seorang pun yang bisa mencuri kedamaianmu. Ketika kamu mengerti hal ini, kamu menemukan kebebasan terbesar, yaitu hidup dalam ketenangan, bahkan di tengah kekacauan. Dan ketenangan itu dibudidayakan dalam keheningan, itu akan menjadi tempat berlindungmu yang abadi. Pelajaran 7, disiplin harian membuka pintu istirahat. Istirahat yang sebenarnya tidak datang secara kebetulan. Ini bukan hanya sekadar menutup mata dan menunggu pikiran untuk mati dengan sendirinya. Istirahat yang mendalam adalah buah dari apa yang kamu tabur pada siang hari, kebiasaan yang kamu pilih untuk dikembangkan, dan cara kamu menghabiskan waktu sebelum malam tiba. Ketenangan yang kamu inginkan untuk tidur telah disiapkan dengan setiap keputusan dan dengan setiap tindakan disiplin sehari-hari. Disiplin harian bukanlah rantai yang menindas, melainkan kunci yang membuka. Ketika kamu membuat ritual kecil, keteraturan, dan konsistensi, pikiran dan tubuhmu belajar mengenali jalan menuju ketenangan. Setiap kebiasaan itu seperti batu, tanah yang kokoh tempat kamu menginjakan langkah. Ini adalah panduan yang mengingatkanmu bahwa perdamaian bukanlah kecelakaan, tetapi sebuah konstruksi. Dan semakin konsisten kamu dalam hal konstruksi itu, semakin mudah untuk membuka pintu untuk beristirahat setiap malam. Pikirkan tentang apa yang terjadi saat harimu penuh dengan kekacauan, kelebihan, dan pikiran yang berjalan tanpa tujuan. Saat malam tiba, pikiran terus berlanjut gelisah, tidak bisa melepaskan apa yang terakumulasi. Namun, ketika kamu mempraktikkan disiplin, ketika kamu memilih momen diam, ketika kamu mendedikasikan waktu untuk merenung, dan ketika kamu menghindari hal-hal yang tidak perlu, maka sisanya menjadi konsekuensi alami tubuhmu memahami bahwa waktunya telah tiba, waktunya untuk melepaskan, dan pikiranmu tahu caranya memasuki ketenangan. Disiplin bukanlah kebesaran yang tiba-tiba. Ini tentang konsistensi dalam hal-hal kecil. Bangun pada waktu yang tetap berarti mendedikasikan dirimu untuk memperhatikan apa yang kamu lakukan. Ini tentang menjaga dirimu dengan kesabaran, dan konsistensi itulah yang membentuk jati dirimu. Kaum Stoa mengetahui hal ini dengan baik. Karakter dibentuk dalam kebiasaan, bukan impuls sesaat. Jika kamu melatih pikiranmu setiap hari untuk ketenangan, ketika malam tiba, kamu tidak perlu melawan pikiranmu. Karena mereka sendiri akan belajar untuk beristirahat bersamamu. Disiplin harian membuka pintu istirahat, karena itu mengajarkan jiwamu bahwa ada kemungkinan tatanan di tengah-tengah kekacauan. Setiap tindakan, sekecil apapun, mengingatkan pikiranmu bahwa tidak perlu berjalan sepanjang waktu. Ada waktu untuk aktivitas dan ada waktu untuk diam, karena hari memiliki ritmenya sendiri dan malam membawa undangan untuk melepaskan. Struktur berulang ini, dengan cinta dan ketekunan,
adalah apa yang membuat istirahat menjadi sesuatu yang mendalam dan memulihkan. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah taman. Jika kamu merawatnya dengan disiplin, jika setiap hari kamu menyiramnya, jika kamu membersihkannya dari gulma, ia akan mekar dalam ketenangan dan keindahan. Namun, jika kamu mengabaikannya, kekacauan akan bertambah besar dan menghambat perdamaian. Hal yang sama berlaku untuk pikiran dan hatimu. Disiplin adalah perawatan yang konstan yang mencegah pikiran meluap dan membiarkan kecemasan mengambil alih tempat ketenangan. Kamu tidak perlu melakukan usaha yang besar, hanya keteguhan. Biasakan untuk mengucapkan terima kasih di akhir setiap hari, untuk melepaskan hal-hal yang tidak perlu, dan untuk tidak membawa serta beban hal-hal yang remeh. Jadikan disiplin sebagai tempat berlindung, bukan tempat berlindung dari beban kewajiban yang berat. Karena ketika kamu berlatih dengan kelembutan dan cinta diri, ia sendiri menjadi sekutumu. Setiap malam kamu akan merasakan pintu-pintu istirahat terbuka tanpa perlawanan, karena pikiranmu mengenali jalan menuju ketenangan. Kebebasan sejati terletak di keteguhan. Disiplin harian memberikanmu ketenangan pikiran, mengetahui bahwa kamu melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Itu ada di tanganmu, dan itu membebaskanmu dari kecemasan tentang apa yang tidak bisa kamu kontrol. Ini memungkinkan kamu untuk tidur dengan kepastian bahwa kamu telah memenuhi tugasmu. Dan kepastian itu adalah balsem yang menenangkan jiwa. Selalu ingat pelajaran ini. Disiplin harian membuka pintu istirahat. Bukan karena itu mengubah hidupmu menjadi rutinitas yang kaku, tetapi karena itu mengubah batinmu menjadi ruang perdamaian. Setiap kebiasaan tenang yang kamu praktikkan adalah batu bata dalam pembangunan perdamaianmu. Setiap tindakan ketekunan adalah langkah menuju tidur yang lebih nyenyak. Dan ketika kamu memahami hal ini, kamu menemukan bahwa istirahat bukanlah sebuah anugerah yang datang dari tidak, sesekali, tetapi sebagai konsekuensi alami untuk kehidupan yang dipandu oleh disiplin. Pelajaran 8, detasemen adalah kunci perdamaian. Sebagian besar penderitaan kita berasal dari keterikatan. Kita berpegang pada apa yang kita miliki, pada orang, harapan, dan ide tentang bagaimana hidup seharusnya. Dan ketika sesuatu berubah, ketika apa yang kita miliki menjadi hilang, atau segala sesuatunya tidak terjadi sebagaimana yang telah kita rencanakan, kita merasakan bahwa dunia runtuh. Namun kenyataannya, tidak ada faktor eksternal yang penting. Itu milik kita sepenuhnya. Segala sesuatu yang datang pada suatu hari pasti akan hilang juga. Dan di sanalah kita menemukan pengajaran yang penting. Keterikatan adalah kunci ketenangan. Keterikatan mengikat kita pada ilusi, membuat kita percaya bahwa kebahagiaan kita tergantung pada tidak adanya perubahan, pada segalanya tetap seperti apa adanya, bahwa orang tidak pernah pergi, dan bahwa keadaan selalu menguntungkan kita. Namun hidup tidak berhenti alam sendiri menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu mengalir. Sungai tidak pernah sama. Pohonnya berubah setiap musim. Malam hari berganti menjadi siang. Ketika kita melekat, kita menderita karena kita meminta pada kehidupan apa yang tidak dapat diberikannya. Keabadian. Keterpisahan tidak berarti dingin atau pengabaian. Ini bukan tentang berhenti mencintai atau hidup tanpa gairah, dan bukan pula menyerah pada ikatan. Keterpisahan lebih tentang mencintai dengan bebas, menikmati tanpa rantai, hidup dengan rasa syukur, mengetahui bahwa tidak ada yang akan membantu kita milik mutlak. Ini tentang merangkul setiap momen dan setiap orang tanpa mengharapkan mereka bertahan selamanya. Dalam kebebasan itu datanglah ketenangan. Ketenangan yang tidak tergantung pada apa yang kamu miliki, tetapi pada apa adanya dirimu. Pikirkan tentang seberapa beratnya saat kamu membawa harapan yang kaku. Kamu mengharapkan seseorang bertindak dengan cara tertentu, bahwa rencananya harus berjalan persis seperti yang diharapkan kamu yang mendesainnya, berharap hidup memenuhi impianmu. Dan ketika hal itu tidak terjadi, kamu merasa frustrasi, marah, sedih. Namun ketika kamu berlatih melepaskan diri, kamu memilih untuk membuka tanganmu bukannya menutupnya. Kamu membiarkan kehidupan berjalan sebagaimana adanya. Kamu menerima bahwa segala sesuatu berubah, dan dalam penerimaan itu, kamu menemukan kedamaian.
Detachment juga merupakan obat melawan rasa takut. Sebagian besar kecemasan kita berasal dari rasa takut kehilangan. Kehilangan apa yang kita cintai, apa yang kita miliki, dan apa yang kita yakini aman. Tetapi untuk memahami bahwa segala sesuatu adalah pinjaman, bahwa tidak ada yang sepenuhnya milik kita, ketakutan itu larut. Karena kamu tahu bahwa meskipun segala sesuatunya mungkin berubah, tetapi hakikat dirimu tetap ada. Kedamaian tidak bergantung pada apa yang masuk atau keluar dari hidupmu, tetapi dari kekuatan yang kamu kembangkan dalam dirimu sendiri. Kaum Stoa berbicara tentang hal ini dengan kejelasan. Marcus Aurelius mengingatkan setiap hari bahwa orang-orang yang mereka cintai dan barang-barang mereka bisa menghilang kapan saja, dan jauh dari melihatnya dengan kesedihan, dia melihatnya sebagai undangan untuk lebih menghargai saat ini secara intens. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus hidup sebagai tamu di sebuah perjamuan untuk menikmati apa yang ditawarkan kepada kita, tetapi tanpa menuntut, tanpa melekat, tanpa ingin mempertahankan apa yang bukan lagi milik kita. Setiap malam adalah kesempatan untuk berlatih melepaskan diri. Pada akhirnya, biarkan saja yang tidak lagi berada di tanganmu. Jangan bawa ke tempat tidur pikiran kontrol, khawatir tentang apa yang tidak bisa kamu ubah, atau ketakutan tentang apa yang mungkin terjadi. Katakan pada dirimu sendiri, tidak akan terjadi apa-apa padaku yang sepenuhnya milik, semuanya bersifat sementara. Dan dalam kebenaran itu, aku menemukan perdamaian. Sikap tersebut membuka jalan menuju damai, karena kamu membebaskan pikiranmu dari beban yang tidak perlu dan mengizinkan dirimu untuk beristirahat dalam keadaan ringan. Keterpisahan adalah kunci ketenangan karena mengajarkanmu untuk hidup ringan, tanpa rantai, tanpa tuntutan yang mustahil. Ini mengingatkanmu bahwa kamu bisa mencintai secara mendalam tanpa memiliki, bahwa kamu bisa menikmati dengan intens tanpa terikat, dan kamu bisa melepaskan tanpa kehilangan esensi dirimu. Kedamaian datang ketika kamu berhenti berjuang melawan ketidakkekalan dan belajar untuk mengalir bersamanya. Selalu ingat pelajaran ini. Kamu bukan apa yang kamu miliki, kamu bukan apa yang kamu kehilangan, dan bukan kamu yang mengubah dirimu. Kamu lebih dalam, lebih luas, lebih bebas dari semua itu. Ketika kamu mengerti, ketika kamu berlatih pelepasan, kamu menemukan bahwa ketenangan tidak lagi bergantung pada dunia luar, tetapi pada keputusanmu untuk melepaskan batin. Dan itu ada di sana, di situ, gerakan diam membuka tangan, di mana ketenangan tiba dan jiwa beristirahat dengan tenang dan sejati. Pelajaran 9, waktunya singkat, jangan sia-siakan kekhawatiran. Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita miliki, namun kita memperlakukannya seolah-olah itu tak terbatas. Kita peduli tentang hal-hal yang belum terjadi. Kita mengulas berulang kali apa yang sudah terjadi, dan kita pergi untuk melarikan diri dari satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki. Saat ini hidup ini singkat, jauh lebih singkat daripada yang biasanya kita terima. Dan ketika kita melihat kembali, apa yang paling kita ingat bukanlah kegagalan atau kejatuhan yang menyakitkan, tetapi waktu terbuang sia-sia karena kekhawatiran yang tidak pernah ada gunanya. Setiap hari yang berlalu adalah sebuah fragmen keberadaan kita yang tidak pernah kembali. Matahari yang terbenam hari ini tidak akan kembali untuk terbit memberi kita momen yang sama. Menit yang kamu habiskan untuk kecemasan, memikirkan apa yang tidak bisa kamu kontrol, berarti berkurangnya 1 menit ketenangan, kenikmatan, dan kehidupan yang utuh. Dan ketika kamu menyadari kebenaran ini, hidupmu akan berubah. Kamu mengerti bahwa waktu terlalu pendek untuk disia-siakan oleh pikiran yang hanya menghasilkan rasa sakit. Kekhawatiran adalah pencuri yang diam-diam. Mereka mencuri hadiahmu tanpa kamu sadari. Mereka meyakinkanmu bahwa jika kamu berpikir cukup dalam suatu masalah, kamu akan menyelesaikannya. Tetapi sebagian besar waktu, mereka hanya melemahkan pikiranmu dan mengambil alih kendalimu terhadap ketenangan. Besok belum tiba dan masa lalu sudah pergi. Merawat mereka adalah cara membawa bayangan. Rasanya seperti beban nyata, tetapi sesungguhnya kosong. Kaum Stoa memahami pentingnya untuk menghormati waktu. Seneca menulis bahwa hidup cukup panjang jika kita tahu cara memanfaatkannya dengan baik.
Dan kalimat ini mengandung pelajaran yang mendalam. Bukan bahwa kita punya sedikit waktu, tetapi kita membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berharga. Dan tidak ada yang menghabiskan hidup lebih cepat daripada kekhawatiran yang tidak perlu. Ketika kamu memilih untuk melepaskan kekhawatiran, kamu merebut kembali masa kini. Kamu mulai memperhatikan apa yang selalu ada di depanmu. Ketenangan, keheningan, keindahan kesederhanaan, kebersamaan dengan napasmu sendiri. Kamu menyadari bahwa kamu bisa mencari nafkah dengan cara yang lebih ringan, karena yang penting hampir tidak pernah membutuhkan penderitaan cinta, rasa syukur, ketenangan, semuanya mekar ketika pikiran berhenti mengejar apa yang tidak bisa kamu kejar. Hidup itu singkat dan istirahat malam adalah pengingat itu. Setiap malam seperti sedikit kematian, penutupan suatu siklus. Ketika kamu pergi tidur, kamu dapat memutuskan apakah kamu akan mengambil beban kekhawatiran, atau jika kamu akan pergi dengan harapan tidurmu menemukan cahaya. Lepaskan apa yang membebanimu dan rangkul apa yang kamu cintai. Itu memberi kedamaian. Dan dalam pilihan harian itu, kamu berlatih agar jiwamu hidup dengan lebih sadar dan berkurangnya kecemasan. Bayangkan betapa berbedanya harimu jika, daripada khawatir, kamu memilih untuk mengandalkan. Jika setiap kali pikiranmu membawamu ke suatu masa depan yang tidak pasti, kamu akan menjawab dengan tenang, "Saat itu belum tiba, dan saya akan siap saat itu tiba." Jika setiap kali masa lalu mencoba mencuri kedamaianmu, kamu akan mengingatkannya, "Waktu itu telah berakhir dan sekarang aku menjalani ini seketika." Latihan itu mengubah hidupmu karena berhenti didominasi oleh bayangan dan penuh dengan cahaya masa kini. Waktu adalah singkat dan tidak ada pemborosan yang lebih besar daripada menyia-nyiakannya pada kekhawatiran yang tidak ada gunanya. Mereka tidak mengubah apapun. Jaga apa yang bergantung padamu dari dirimu sendiri dan lepaskan apa yang tidak kamu inginkan. Lakukan hal yang benar pada saat ini dan percayalah bahwa ini sudah cukup. Itulah hakikat filsafat Stoik. Fokuskan energi Anda pada apa yang ada di bawah kendali Anda dan bebaskan diri Anda dari apa yang tidak. Istirahat. Dan ketika kamu menjalani hidup seperti ini, kamu merasa lebih puas setiap hari, lebih ringan, lebih realistis. Ingatlah ajaran ini setiap kali pikiranmu tersesat dalam pikiran yang tidak berguna. Waktunya singkat, jangan sia-siakan kekhawatiran. Hiduplah hari ini, istirahatlah hari ini, bersyukurlah hari ini. Karena pada akhirnya satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah saat ini juga. Dan jika kamu memilih untuk menghuninya dengan tenang, tanpa rasa takut atau kecemasan, kamu akan menemukan bahwa hidup, meskipun singkat, bisa sangat penuh. Pelajaran 10. Amati pikiran tanpa menjadi budaknya. Pikiran tidak pernah berhenti sepenuhnya, seperti sungai yang mengalir tanpa henti. Pikiran muncul satu demi satu, membawa serta kenangan, ketakutan, keinginan, gambar, dan suara yang tampaknya tidak ada habisnya. Dan tanpa disadari, banyak dari kita menjadi tawanan mereka. Kita percaya bahwa setiap pikiran adalah penting, bahwa setiap ide pantas mendapat perhatian, bahwa setiap skenario yang dibayangkan adalah nyata. Oleh karena itu, pikiran, bukannya menjadi sebuah tempat perlindungan, berubah menjadi penjara. Namun ada rahasia yang membebaskan. Kamu dapat mengamati pikiranmu tanpa menjadi budak mereka. Kamu bukanlah dirimu yang sebenarnya. Kamu berpikir. Kalimat ini, meskipun tampaknya sederhana, memiliki kekuatan transformatif. Pikiran hanyalah pengunjung, bukan hakikat dirimu. Mereka seperti awan yang melintasi langit kesadaranmu, muncul, berubah bentuk, dan menghilang. Masalah muncul ketika kamu memutuskan untuk berpegang teguh pada mereka, ketika kamu memberi mereka lebih banyak kepentingan daripada yang pantas mereka dapatkan, ketika kamu membingungkan pengunjung dengan pemilik rumah. Mengamati berarti mengingat bahwa kamu adalah langit, bukan awan. Ketika kamu menjadi budak pikiranmu, kamu kehilangan kesabaran. Kenangan yang menyakitkan dapat memikatmu selama berjam-jam. Kekhawatiran tentang masa depan dapat mencuri tidurmu sepanjang malam. Apakah kamu pikir jika kamu memikirkan sesuatu dengan cukup dalam, kamu akan menemukan jawabannya?
Tapi yang kamu dapatkan hanyalah kelelahan. Pikiran itu seperti berselancar. Jika kamu mencoba menghentikan mereka, mereka akan merobohkanmu. Jika kamu belajar untuk mengamatinya, kamu menyadari bahwa hal itu selalu terjadi. Mengamati tanpa keterikatan bukan berarti mengabaikan atau menindas. Ini berarti mengakui bahwa pikiran itu ada, yang merupakan bagian dari pikiran manusia, tetapi tidak membiarkan mereka mengatur hidupmu. Kamu bisa melihatnya tiba dan membiarkannya pergi seperti penonton yang menonton drama, tanpa perlu naik ke panggung jarak memberimu kebebasan, karena kamu memahami bahwa ketenanganmu tidak bergantung pada apa yang muncul di pikiranmu, tetapi dari cara kamu memilih untuk berhubungan dengan mereka. Kaum Stoa tahu bahwa pikiran bisa menjadi sekutu atau musuh, dan itu semua tergantung pada kemampuan kita untuk mengaturnya. Epictetus berkata, hal-hal bukanlah yang mengganggu manusia, tetapi pendapat kita tentang mereka. Pendapat tersebut bukanlah lebih dari sekadar pikiran yang kita pilih untuk diterima sebagai benar. Jika kamu belajar untuk mengamatinya tanpa membiarkan dirimu terseret, kamu mendapatkan kembali kendali di dalam. Kamu menemukan bahwa kamu tidak perlu bereaksi terhadap segala sesuatu yang muncul di pikiranmu. Bayangkan malam yang tenang ketika kamu menutup mata dan pikiranmu mulai terisi dengan gambar dan suara. Kamu dapat memilih perbudakan, mengejar setiap pikiran, membiarkan yang satu membawamu ke masa lalu, yang lain ke masa depan, yang lain ke ketakutan tersembunyi. Atau kamu dapat memilih kebebasan untuk bernapas, mengamatinya, dan membiarkannya pergi. Ingatlah bahwa itu tidak lebih dari sekadar awan yang lewat latihan. Itu mengubah pikiranmu menjadi ruang yang lebih terang dan lebih layak huni, lebih tenang. Mengamati pikiran tanpa menjadi budak, mereka juga merupakan suatu tindakan belas kasih terhadap diri sendiri. Itu berarti tidak menilai dirimu sendiri berdasarkan apa yang muncul dalam pikiranmu. Itu berarti tidak menghukum dirimu untuk setiap ketidakpastian atau untuk setiap ide yang muncul tanpa dipanggil. Pikiran adalah aliran yang alami dan kamu tidak perlu mengendalikannya. Tetaplah hadir, sadar, mengamati dengan tenang. Sikap itu mengurangi kecemasan, menenangkan hati, dan membuka pintu menuju istirahat kamu dapat berlatih setiap malam. Ketika kekhawatiran mencoba mencuri tidurmu, ingatlah, aku bukan milikku pikiran, saya hanya mengamatinya dan aku melepaskannya. Frase itu diulang dengan sabar. Ini bekerja seperti jangkar yang membawa kamu kembali ke masa kini, ke keheningan batin. Seiring berjalannya waktu, kamu akan menyadari bahwa pikiranmu tidak lagi mendominasi kamu dengan kekuatan yang sama. Setiap pikiran kehilangan kekuatannya untuk mengganggu, karena ketenangan menjadi lebih alami. Selalu ingat pelajaran ini. Amatilah pikiranmu tanpa menjadi budak mereka. Karena kebebasan sejati tidak ada di dalam mengendalikan apa yang muncul di pikiranmu, tetapi dengan tidak membiarkan pikiran-pikiran itu mengatur hidupmu. Kamu lebih dari sekadar pikiran sekilas, lebih dari sekadar ketakutan, lebih dari setiap kenangan. Kamu adalah saksi bisu yang tetap ada ketika segalanya berubah. Dan ketika kamu hidup dari tempat itu, ketenangan menjadi temanmu dan istirahat datang sebagai hadiah yang tidak bisa dihindari. Pelajaran 11, kebajikan tetap ada ketika segalanya berubah. Hidup terdiri dari perubahan. Tidak ada yang tetap sama untuk waktu yang lama. Musim berlalu, tubuh menua, hubungan berubah, rencana bisa saja gagal atau berhasil, dan setiap hari ini membawa sesuatu yang baru yang menggantikan apa yang sudah ada. Terkadang perubahan tersebut menghibur kita, dan di waktu lain mengguncang kita dan membuat kita merasa seperti tanah menghilang di bawah kaki kita. Tetapi ada sesuatu yang tidak pernah kehilangan nilainya, sesuatu yang tetap kokoh, bahkan di tengah badai, kebajikan. Ketika segala sesuatu di sekitar kita berubah dan tampaknya tidak pasti, kebajikan menjadi jangkar kita. Ini adalah bagian dari diri kita yang tidak bergantung pada hal-hal eksternal, yang tidak runtuh dengan kehilangan atau membesar-besarkan prestasi. Ini adalah inti dari keberadaan kita. Karakter yang kita miliki dipupuk dengan keteguhan, komitmen pada hal yang benar, meskipun tidak ada yang melihatnya. Kebajikan itulah yang menyertai kita ketika segala sesuatu yang lain menghilang, ketika dunia tampak tidak stabil.
Pikirkan berapa kali hidup telah berubah tanpa peringatan. Memiliki kehilangan barang yang kamu pikir aman. Memiliki dianggap sebagai orang penting, tetapi mereka menjauh. Apakah kamu merasa bahwa rencanamu runtuh? Pada saat itu, satu-satunya hal yang tersisa untuk kamu lakukan adalah membalas. Dan jawaban itu datang dari kebajikanmu. Kamu tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kamu dapat memilih untuk tetap jujur, adil, penuh kasih sayang, dan kuat. Itulah kekayaan sejati, karena tidak bergantung pada keberuntungan atau kesempatan, tetapi pilihan harianmu. Kebajikan tetap ada ketika segalanya berubah, karena itu adalah buah dari dirimu sendiri, tidak dari dunia luar. Uang bisa hilang, kesehatan bisa melemah, pengakuan mungkin memudar, tetapi integritas, kebaikan, dan ketenangan adalah milikmu selama kamu memutuskan untuk membudidayakannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya darimu. Mereka adalah harta yang tidak bergantung pada keadaan, dan yang memperkuatmu tepat pada saat-saat kesulitan. Kaum Stoa mengulanginya lagi dan lagi. Marcus Aurelius, Kaisar Roma, dikelilingi oleh perang, pengkhianatan, dan kerugian, menemukan ketenangan dalam ingatannya bahwa satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah hidup sesuai dengan kebajikan. Epictetus, yang lahir sebagai budak, mengajarkan bahwa bahkan jika segala sesuatu yang eksternal tersapu, dia masih mempertahankan yang paling berharga. Kemampuan untuk bijaksana, adil, dan bebas di dalam kebajikan sepanjang sejarah telah menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang bijak. Ketika kamu mempraktikkan kebajikan, kamu tidak takut akan perubahan. Kamu tahu bahwa apa yang menjadi milikmu mungkin akan hilang besok, tetapi hakikatmu tetap utuh. Kamu tahu bahwa skenario mungkin berubah, tetapi kekuatan batin menyertai kamu, dan dalam hal itu kamu merasa tenang, karena kamu memahami bahwa apa yang hakiki tidak bergantung pada hal eksternal apapun. Kamu beristirahat karena nilai dirimu tidak terletak pada apa yang kamu miliki, tetapi pada siapa dirimu. Setiap malam kamu dapat mengingatnya. Ketika kamu melihat kembali dan melihat hari yang penuh gerakan, putaran tak terduga, dari hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapanmu, kamu bisa tidur nyenyak jika kamu bertindak dengan kebajikan. Karena dunia bisa berubah 1000 kali, tetapi hati nuranimu tetap ada bersamamu. Dan tidak ada bantal yang lebih lembut dari itu untuk mengetahui bahwa kamu jujur pada dirimu sendiri. Bahwa kamu tetap menjaga integritasmu bahkan ketika semuanya tampak tidak stabil. Kebajikan tetap ada ketika segalanya berubah, dan kebenaran itu membebaskan dari rasa takut. Kamu tidak lagi membutuhkan untuk berpegang pada apa yang kamu miliki, dan tidak takut terhadap apa yang akan datang. Kamu tahu bahwa hidup adalah perubahan, tetapi kamu juga tahu bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh perubahan apapun. Sesuatu itu adalah dirimu yang terbaik, komitmenmu terhadap apa yang benar dan baik. Selalu ingat pelajaran ini. Tidak peduli berapa kali lingkunganmu berubah, berapa banyak belokan tak terduga yang dibawa kehidupan, selama kamu menjaganya dalam kebajikan, kamu tidak akan pernah tersesat. Karena segala sesuatu yang eksternal dapat diubah atau menghilang, tetapi apa yang kamu pilih untuk menjadi setiap harinya abadi. Dan dalam keabadianmu, karakter adalah tempat kedamaian yang paling mendalam berada. Pelajaran 12, rasa syukur adalah obat bagi jiwa gelisah. Jiwa mudah gelisah, cukup dengan kekhawatiran, kata-kata kasar, kenangan menyakitkan, atau ketakutan tentang apa yang belum tiba saatnya. Ketenangan terlihat terputus. Pikiran yang dipenuhi kecemasan menjadi lautan yang bergolak yang tidak dapat menemukan istirahat. Tetapi ada obat sederhana dan kuat, sebuah praktik yang menyembuhkan luka tak terlihat dan mengembalikan ketenangan. Rasa syukur. Rasa syukur tidak memerlukan syarat khusus untuk berbunga. Ia tidak menunggu agar hidup menjadi sempurna atau kesulitan menghilang. Itu muncul dari belajar untuk melihat dengan penuh perhatian apa yang sudah kamu miliki, apa yang ada di sekitarmu, yang terkadang tidak disadari. Ini adalah perubahan fokus. Lebih tepatnya, fokus pada apa yang hilang, berkonsentrasi pada apa yang hadir, dan tatapan itu mengubah segalanya. Jiwa yang gelisah ingat apa yang sudah kamu miliki. Ini dimulai istirahat.
Pikirkan tentang kekuatan rasa syukur yang sederhana. Udara yang kamu hirup, langit-langit yang melindungimu, ketenangan malam, kehangatan kata-kata baik, kesempatan untuk mencapai akhir satu hari lagi. Ketika kamu memfokuskan pikiranmu pada hal-hal ini, hadiah kecil, kebisingannya mereda kekhawatiran tersebut, kehilangan kekuatannya, karena kamu menemukan bahwa bahkan di tengah-tengah kesulitan, ada alasan untuk bersyukur. Rasa syukur membuka ruang kedamaian, di mana dulunya ada rasa cemas jiwa yang gelisah mencari apa yang kurang. Dia merasa cemas tentang apa yang tidak bisa dia kendalikan dan membandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Tetapi ketika kamu mengucapkan terima kasih, kamu memutus siklus itu. Kamu tidak lagi melihat dengan kekurangan. Kamu melihat dengan kelimpahan. Kamu tidak lagi memikirkan apa yang kurang dari dirimu. Kamu memikirkan apa yang sudah ada. Dan perubahan perspektif yang sederhana itu cukup untuk menenangkan hati. Rasa syukur mengingatkanmu bahwa kamu tidak kosong, bahwa kamu tidak pernah ada, bahwa selalu ada sesuatu yang berharga untuk diakui. Kaum Stoa mengetahui hal ini dengan baik. Marcus Aurelius, di tengah pertempurannya dan kekhawatiran sebagai kaisar, menulis dalam meditasinya kata-kata rasa syukur. Ia bersyukur untuk setiap terbitnya matahari. Ia mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membimbingnya. Ia bersyukur bahkan untuk kesulitan yang mengajarkan kekuatan. Epictetus, yang lahir sebagai budak, mengajarkan bahwa kita tidak boleh menunggu untuk memiliki lebih banyak untuk merasa bersyukur, tetapi bersyukur adalah hal yang sama yang membuat kita bebas. Bagi mereka, rasa syukur bukan sekadar hiasan kehidupan, tetapi jalan menuju ketenangan. Rasa syukur adalah obat karena ia menyembuhkan pikiran dari kebiasaan mengeluh. Jiwa gelisah selalu menemukan alasan untuk khawatir, tetapi rasa syukur mengubah arah pikiran. Ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Apa yang tampak penuh bayangan menampakkan diri sebagai sebuah ruang di mana keindahan masih ada. Itu tidak mengubah keadaan, tetapi mengubah perspektifmu. Dan perspektif itu akan mengubah segalanya. Setiap malam kamu memiliki kesempatan untuk mempraktikkan pengobatan ini. Sebelum tidur, daripada meninjau apa yang salah, luangkan waktu untuk mengenali yang baik. Mungkin itu adalah sebuah senyuman, sebuah kata penyemangat, sebuah pencapaian kecil, atau momen tenang. Tuliskan dalam pikiranmu sebagai sebuah daftar ungkapan rasa terima kasih yang singkat dan dalam hati. Kamu akan menyadari bahwa napasmu menjadi lebih lembut, bahwa jantungmu berdetak lebih tenang, dan istirahatmu berjalan lancar dengan manis. Bersyukur juga merupakan suatu tindakan kesopanan. Ini mengingatkanmu bahwa tidak semuanya tergantung pada dirimu, bahwa banyak hal yang kamu nikmati berasal dari hadiah yang tak terduga. Dan dalam kerendahan hati itu, jiwa berhenti menuntut begitu banyak dan mulai menerima lebih banyak. Kamu berhenti merasa bahwa hidup adalah sesuatu yang kamu berutang dan mulai menyadari seberapa banyak yang sudah kamu miliki. Pemahaman itu menenangkan kecemasan yang terdalam. Selalu ingat pelajaran ini. Rasa syukur adalah obat bagi jiwa gelisah. Kamu tidak perlu menunggu hidup ini sempurna untuk mempraktikkannya. Kamu hanya perlu membuka matamu untuk hadir, bersyukur atas apa yang ada di sini dan sekarang. Dan biarkan rasa syukur itu memenuhi hatimu. Ketika kamu melakukan hal itu, kegelisahan akan larut, ketenangan kembali, dan istirahat pun menyusul, menjadi tempat perlindungan yang lembut dan benar. Pelajaran 13. Penilaianmu menentukan istirahatmu. Itu bukan apa yang terjadi pada siang hari yang mencuri kedamaianmu di malam hari, tetapi apa yang kamu pikirkan tentang itu. Peristiwa itu sendiri telah berakhir, tetapi pikiranmu memperpanjangnya ketika ia menafsirkannya secara negatif. Situasi yang sama bisa dialami sebagai beban yang tak tertahankan atau sebagai kesempatan belajar. Dan perbedaannya bukan pada fakta, tetapi dalam penilaian yang kamu buat tentang mereka. Oleh karena itu, istirahatmu lebih bergantung pada cara melihat apa yang terjadi itu benar-benar terjadi. Penghakiman adalah suara diam yang memberi makna bagi segala sesuatu yang terjadi. Jika kamu penuh dengan keluhan dan celaan, itu akan mengubah hari menjadi rantai frustrasi yang akan kamu bawa ke tempat tidur. Jika kamu membesarkannya untuk bersyukur, menerima,
dan tenang, itu akan mengubah segala sesuatu menjadi sesuatu yang lebih ringan, dan kamu akan bisa tidur dengan tenang. Keadaan eksternal tidak selalu berada di bawah kendali kamu, tetapi penilaianmu, cara kamu memutuskan untuk menafsirkan sesuatu, selalu milikmu. Bayangkan dua orang yang menghadapi kesulitan yang sama. Seseorang terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa hidup tidak adil, bahwa semuanya hilang, bahwa tidak ada yang berharga. Yang satu lagi melihat hal tersebut sebagai kesempatan untuk tumbuh, bahwa ujian itu akan memperkuat karakternya, dan masih ada hal-hal baik yang patut disyukuri. Keduanya mengalami peristiwa yang sama, tetapi penghakiman menciptakan dua dunia yang berbeda. Yang satu tenggelam dalam kesedihan, sementara yang lain menemukan kekuatan untuk terus maju. Dan ketika malam tiba, salah satu dari mereka berbaring gelisah, sementara yang lain menemukan ketenangan. Istirahat yang sejati bukan hanya tentang menutup mata, itu juga tentang melepaskan penilaian yang merantai kamu. Ketika kamu memilih untuk melihat harimu dengan penerimaan bukannya celaan, dengan bersyukur daripada mengeluh, dengan tenang daripada ketakutan, pikiranmu bersiap untuk tidur dengan damai. Beban dari pikiran menjadi ringan dan keheningan pun muncul. Penghakiman bukanlah sebuah kalimat tetap, itu adalah pilihan yang bisa kamu buat setiap saat kaum Stoa bersikeras pada poin ini. Epictetus mengajarkan bahwa bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang mereka. Frasa itu mengandung kebebasan yang sangat besar. Kamu bisa memutuskan cara memandang hidupmu. Kamu bukan budak dari apa yang terjadi. Kamu adalah penguasa takdirmu sendiri, dan kedamaianmu bergantung pada pilihan itu. Jika kamu menilai segala sesuatu dengan kasar, kamu akan menderita ketika tidak ada alasan. Jika kamu memilih dengan tatapan yang tenang, kamu akan dapat beristirahat bahkan di tengah kesulitan. Penilaianmu menentukan istirahatmu karena itu yang menentukan pikiran apa yang kamu bawa bersamamu malam ini. Jika kamu melihat harimu sebagai kegagalan, kamu akan tidur dengan gelisah. Jika kamu melihatnya sebagai pengalaman belajar, kamu akan beristirahat dengan tenang. Hidup tidak selalu berubah sesuai keinginanmu, tetapi penilaianmu bisa selalu berubah. Dan dalam transformasi itu terletak kunci ketenanganmu. Setiap malam adalah kesempatan untuk mempraktikkannya. Sebelum tidur, ulas harimu, dan amati bagaimana harimu berjalan kamu yang menilai. Kamu menatapnya dengan rasa kesal atau dengan rasa terima kasih, dengan rasa takut atau dengan penerimaan. Jika kamu menyadari bahwa penilaianmu kasar, lunakkanlah ingatkan dirimu bahwa kamu melakukan apa yang ada di tanganmu. Karena apa yang tidak bergantung padamu tidak pantas mencuri kedamaianmu. Setiap kesalahan bisa menjadi guru dan setiap orang bisa menjadi guru. Kesulitan dapat membuatmu lebih kuat. Perubahan perspektif itu cukup untuk membebaskan hatimu dan membuat pikiranmu beristirahat. Penghakiman itu seperti filter yang mewarnai kehidupan. Kamu tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kamu dapat memilih bagaimana kamu melihatnya. Jika kamu mewarnainya dalam kegelapan, segalanya akan terasa lebih berat. Jika kamu mengisinya dengan ketenangan, semuanya akan menjadi lebih terang. Dan yang paling indah adalah bahwa pilihan itu tidak bergantung pada hal eksternal apapun. Itu hanya bergantung pada dirimu, di sini dan saat ini. Selalu ingat pelajaran ini. Penilaianmu menentukan istirahatmu. Bukanlah keadaan yang memutuskan apakah kamu akan tidur dengan tenang atau dalam kekhawatiran. Itu cara kamu menafsirkannya yang membuka atau menutup pintu ketenangan. Dan ketika kamu memilih penilaian yang tenang, kamu menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan, hati tenang, dan malam menjadi tempat yang benar-benar damai. Pelajaran 14. Alam mengajarkan kita untuk melepaskan dan mengalir. Alam mengajarkan kita untuk melepaskan dan mengalir. Jika Anda perhatikan lebih dekat, alam diam-diam menyimpan pelajaran paling penting tentang aspek-aspek kehidupan yang mendalam. Tidak ada yang melekat padanya, tidak ada yang melawan, dan tidak ada yang mencoba menghentikan hal yang tak terelakkan. Sungai tidak melawan batu-batu yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Mereka hanya mengelilinginya dan terus mengalir. Pohon tidak mempertahankan daunnya ketika musim gugur tiba. Mereka melepaskannya tanpa perlawanan, percaya bahwa musim semi akan membawa pertumbuhan baru. Langit tidak melekat pada awan.
Ia membiarkan awan berlalu dengan tenang, sambil menyadari bahwa semuanya akan segera menjadi jelas lagi. Segala sesuatu di alam mengingatkan kita pada satu kebenaran sederhana. Kedamaian muncul ketika kita belajar untuk melepaskan dan mengalir. Namun, manusia cenderung bertindak sebaliknya. Kita berpegang teguh pada keinginan untuk mengendalikan masa depan dan masa lalu. Kita mencoba menghentikan perubahan, dan dengan melakukan hal ini, kita menciptakan ketegangan konstan yang merampas kita dari ketenangan. Kita hidup dalam ketakutan kehilangan apa yang kita cintai, dengan cemas menantikan apa yang akan datang dan melawan apa yang hidup perkenalkan kepada kita. Namun, jika kita melihat alam, kita memahami bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tetapi percaya pada aliran alami kehidupan. Alam mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki siklus siang menyerah pada malam tanpa perlawanan, dan malam menyerah pada fajar tanpa pertikaian. Laut menerima baik badai maupun ketenangan, dan setelah setiap ombak, ketenangan kembali. Kebijaksanaan yang diam ini ada di depan kita setiap hari, tetapi hanya dapat kita lihat saat kita berhenti untuk merenung. Dalam perenungan itu, kita ingat bahwa kita juga bagian dari ritme yang sama, bahwa kita hidup dalam siklus perubahan dan pembaruan yang sama. Melepaskan dan mengalir bukan berarti pasrah pada kesedihan, tetapi menerima dengan tenang, memahami bahwa tidak ada yang tetap sama, dan berpegang teguh pada satu hal hanya akan memperpanjang penderitaan. Ketika Anda belajar untuk berjalan, Anda menemukan bahwa apa yang tampak seperti akhir bisa jadi adalah awal, bahwa apa yang pergi memberi ruang untuk apa yang akan datang, dan bahwa kekalahan ini memberi ruang bagi pertumbuhan baru. Sama seperti bumi memperbarui dirinya setiap musim, jiwa Anda juga dapat diperbarui jika Anda belajar untuk melepaskan. Pikirkan betapa ringannya hati Anda kembali ketika Anda melepaskan apa yang tidak dapat Anda kontrol. Dengan melepaskan, pikiran menjadi tenang, pernapasan menjadi lebih lembut, dan tubuh menemukan istirahat. Sebaliknya, ketika Anda bertahan, jiwa akan tergerak, pikiran menjadi lebih cepat, dan istirahat pun menjauh. Setiap malam, Anda dapat memilih apakah Anda akan membawa tempat tidur berat perlawanan Anda, atau seperti pohon yang menggugurkan daunnya, Anda akan melepaskan apa yang tidak diperlukan agar bisa tidur dengan damai. Kaum Stoa memahami hal ini dengan baik. Mereka melihat alam sebagai guru yang konstan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa perlawanan terhadap perubahan adalah hal yang tidak berguna. Hidup, katanya, adalah transformasi, dan siapa yang menerimanya menemukan ketenangan. Saat mengamati dunia alam, kita memahami bahwa pertempuran melawan perubahan berarti melawan hakikat kehidupan. Ketika Anda mempraktikkan ajaran ini, Anda akan menyadari bahwa hubungan Anda dengan kehidupan menjadi lebih ringan. Anda berhenti mengharapkan segalanya sesuai dengan keinginan Anda, dan mulai percaya bahwa apa yang datang memiliki tujuan, dan apa yang tertinggal menyisakan ruang untuk sesuatu yang baru. Mengalir tidak berarti Anda tidak bertindak. Itu berarti Anda bertindak dengan tenang, tanpa keterikatan, tanpa rasa takut, dengan keyakinan bahwa Anda adalah bagian dari tatanan yang lebih besar, yang selalu mengikuti jalurnya. Ingatlah untuk melihat alam sebagai contoh. Dengarkan keheningan angin. Amati siklus bulan. Rasakan saat bumi melanjutkan perjalanannya tanpa terburu-buru. Biarkan kebijaksanaan itu masuk ke dalam diri Anda. Ketika Anda menutup mata, ulangi pada diri sendiri dalam diam. Saya juga bagian dari aliran ini, dan seperti sungai yang mengalir bebas, saya terus maju. Sikap tersebut akan membuka ruang bagi istirahat yang mendalam, karena jiwa Anda akan belajar beristirahat dalam harmoni dengan kehidupan yang alami. Alam mengajarkan kita untuk melepaskan dan mengalir, dan itu adalah salah satu kunci paling penting untuk mencapai ketenangan. Ketika Anda memahaminya, Anda tidak lagi merasa perlu mengendalikan segalanya. Anda tidak lagi menolak hal-hal yang tidak dapat dihindari. Anda cukup percaya, melepaskannya, dan mengalir. Dan dalam kepercayaan itu, Anda menemukan bahwa istirahat datang dengan mudah, seperti hadiah yang diam, seperti sungai yang menemukan jalannya. Pelajaran 15. Kendali yang sesungguhnya ada di dalam diri Anda.
Banyak sekali penderitaan yang kita rasakan berasal dari upaya untuk mengendalikan hal-hal yang tak terkendali. Kita ingin memutuskan bagaimana acara selanjutnya akan berkembang, bagaimana kehidupan akan memperlakukan kita. Disitulah kita frustrasi, karena tidak ada yang benar-benar berada di bawah kendali kita. Kaum Stoa memahami kebenaran ini dengan jelas. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat Anda kendalikan adalah di dalam diri Anda. Pikiran, penilaian, dan tindakan Anda. Segala sesuatu yang lain adalah aliran alami kehidupan. Jiwa menjadi gelisah ketika ia bingung tentang batasan. Ketika Anda berpikir Anda bisa mengendalikan apa yang ada di luar diri Anda hidup dalam keadaan ketegangan konstan, menunggu dunia menyesuaikan diri dengan keputusan Anda. Namun, dunia memiliki arah dan jalannya sendiri, yang hanya mendatangkan rasa sakit ketenangan dimulai ketika Anda menerima batasan tak terlihat ini. Hal-hal eksternal tidak tergantung pada Anda, tetapi yang internal selalu ada di tangan Anda. Bayangkan perbedaannya. Seseorang menemukan kedamaian dalam apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Jika ia mendapat persetujuan, ia merasa senang. Jika ia menerima kritik, ia akan runtuh. Namun, orang lain memutuskan bahwa kedamaian hanya bergantung pada kebajikan dirinya, pada bertindak dengan integritas tanpa peduli apa yang dipikirkan orang lain. Yang pertama, hidup di bawah belas kasihan penilaian orang asing. Yang kedua, bebas karena memahami bahwa kontrol yang sebenarnya ada di dalam diri. Pikiran Anda bisa menjadi ruang kebebasan atau perbudakan. Ketika Anda mengaturnya dengan tenang, Anda memilih jawaban Anda. Anda memutuskan untuk tidak terseret oleh setiap emosi, tidak bereaksi terhadap setiap provokasi. Itu adalah bentuk kontrol yang lebih dalam, bukan kontrol atas dunia, tetapi tentang diri Anda sendiri. Epictetus mengatakannya dengan sederhana, tidak ada seorang pun yang bebas jika mereka tidak bisa menguasai diri mereka sendiri. Dan kebebasan batin itu adalah dasar dari semua ketenangan. Kontrol yang sesungguhnya tidak berarti kekakuan, tidak berarti menekan emosi, tidak memaksakan pikiran. Itu berarti ingat, bahkan di tengah badai, bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih sikap Anda, yang tidak ada seorang pun bisa memaksa Anda untuk membenci, putus asa, atau hidup dalam ketakutan, kecuali Anda mengizinkannya. Keyakinan itu adalah tembok tak terlihat yang melindungi kedamaian Anda. Karena faktor eksternal dapat berubah 1000 kali, tetapi diri Anda sendiri tetap bersamamu. Setiap hari, kehidupan menempatkan Anda di depan situasi yang tidak dapat Anda kendalikan. Kata-kata kasar, rencana yang gagal, alur cerita yang tak terduga. Dalam masing-masingnya, Anda memiliki dua pilihan. Tersesat dalam frustrasi karena hal-hal yang tidak bergantung pada Anda, atau kembali ke tengah, mengingat bahwa jawaban Anda adalah milik Anda. Ketenangan muncul dari pilihan itu, dan pada setiap malam, saat Anda beristirahat, Anda akan merasakan perbedaan. Mimpi Anda menjadi lebih mendalam ketika Anda berhenti membawanya. Itu bukan milik Anda, dan Anda menyimpannya hanya untuk apa yang ada di tangan Anda. Ingat juga bahwa pengendalian internal ini dibudidayakan dalam hal-hal kecil, tidak hanya dalam tes besar, tetapi dalam keputusan sehari-hari, dalam memilih untuk tidak berdebat mengenai hal-hal yang sepele, dalam memutuskan untuk berpikir positif, dalam melatih kesabaran ketika ketidaksabaran memanggil Anda. Setiap tindakan kecil pengendalian diri memperkuat kebebasan batin Anda, dan Anda bersiap untuk menghadapi dengan tenang apa yang kehidupan bawa kendali yang sesungguhnya ada di dalam diri Anda, dan kepastian inilah akar dari ketenangan. Ketika Anda memahami kebenaran ini, Anda berhenti menjadi budak kesempatan. Anda berhenti terikat pada apa yang tidak dapat Anda kuasai. Anda mulai hidup ringan, dengan kepercayaan diri yang tenang, yang memungkinkan Anda untuk beristirahat setiap malam tanpa takut akan apapun yang bisa terjadi besok. Ketika Anda menutup mata malam ini, ingatlah itu. Anda tidak butuh dunia untuk memenuhi keinginan Anda akan kedamaian. Anda hanya perlu mengatur diri Anda sendiri, dan disitulah letak kebebasan yang lebih besar. Karena meskipun yang eksternal berubah, orang datang dan pergi, sementara hari-hari berganti satu sama lain,
bagian dalam diri Anda tetap seperti tempat berlindung yang aman, dan di sana, di tempat perlindungan itu, beristirahatlah dalam kedamaian yang tak seorang pun dapat merampasnya. Pelajaran 16. Akhir hari adalah kesempatan untuk terlahir kembali. Setiap hari yang berakhir adalah lebih dari sekadar penutupan jam hidup. Ini juga merupakan kesempatan diam-diam untuk memulai lagi. Ketika matahari terbenam dan malam tiba, hidup kita menawarkan pengingat. Apa yang telah Anda lakukan, apa yang Anda rasakan, apa yang telah terjadi hari ini adalah milik masa lalu. Anda tidak perlu membawanya bersamamu. Anda memiliki kemungkinan untuk melepaskan, untuk membersihkan pikiran dan hati, dan terlahir kembali dengan semangat yang diperbarui saat fajar akhir hari, bukan hanya istirahat untuk tubuh. Ini juga merupakan kelahiran kembali bagi jiwa. Melalui tidur, dunia memberikan Anda sebuah napas, jeda di mana segalanya diam. Dan dalam keheningan malam itu, Anda dapat memutuskan bagaimana menangani apa yang datang. Anda bisa berbaring sambil merangkak rasa bersalah, marah, dan khawatir. Atau Anda bisa menyerah pada malam, seperti yang menyerahkan selembar kertas kosong untuk menulis cerita baru saat bangun. Pilihan itu membuat semua perbedaan antara tidur gelisah atau beristirahat dengan damai. Setiap siang hari membawa cahaya dan bayangan. Terkadang Anda bertindak dengan baik, dan terkadang Anda membuat kesalahan. Terkadang Anda menerima sukacita, dan terkadang Anda menghadapi cobaan sulit. Tapi ketika hari itu berakhir, semua itu harus ditinggalkan. Tidak ada gunanya Anda menghukum diri sendiri atas apa yang telah Anda lakukan. Anda tidak dapat mengubahnya. Malam ini milik Anda, dan pelajarannya jelas. Semua satu siklus berakhir untuk memberi jalan bagi siklus lainnya. Apa yang sulit hari ini mungkin akan sulit besok. Apa yang menyakitkan hari ini mungkin menyakitkan besok, tetapi mengajarkan Anda kekuatan. Apa yang terjadi hari ini dalam kebingungan, besok mungkin berubah menjadi kejelasan. Terlahir kembali setiap hari berarti menerima ketidaksempurnaan hidup dan apa yang Anda alami. Itu berarti memaafkan diri sendiri, berterima kasih pada diri sendiri atas apa yang telah kita alami, dan percaya bahwa Anda selalu dapat memulainya kembali. Tidak masalah. Apapun yang terjadi, selalu ada kesempatan untuk bangun dengan pandangan segar, dengan hati yang ingin mencoba lagi. Dan kepastian itu menenangkan jiwa karena mengingatkan Anda bahwa tidak ada kesalahan yang sudah pasti. Tidak ada yang jatuh. Akhir hari juga merupakan pengingat kerendahan hati. Kegelapan datang tanpa meminta izin. Waktu bergerak maju tanpa henti, dan Anda, seperti setiap makhluk manusia, adalah bagian dari siklus itu. Anda tidak memiliki hari esok, tetapi Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menutup hari dengan ketenangan. Jika Anda memahami bahwa setiap malam adalah untuk terlahir kembali, Anda akan hidup dengan lebih sedikit rasa takut akan masa depan, dan dengan lebih banyak rasa syukur atas hadiah yang ada. Kaum Stoa memahami hal ini dengan baik. Marcus Aurelius menulis dalam bukunya Meditasi, bahwa setiap pagi harus dialami sebagai sebuah anugerah, tetapi juga setiap malam harus menjadi sebuah tindakan melepaskan. Lepaskan apa yang sudah terjadi, biarkan alam berjalan dengan sendirinya, dan ingatlah bahwa setiap hari adalah bagian dari keseluruhan. Bagi mereka, terlahir kembali bukanlah sebuah keajaiban luar biasa, melainkan praktik sehari-hari melepaskan yang lama untuk memberi ruang bagi yang baru. Bayangkan menutup mata Anda dengan kepastian ini. Hari telah berakhir, begitu pula saya. Saya beristirahat bersamanya. Besok, saya akan menjadi lebih baru, lebih jelas, dan lebih tenang. Ide sederhana itu mengubah istirahat Anda. Pikiran Anda berhenti berjuang dengan apa yang tidak ada lagi. Hati Anda terbebas dari beban hari, dan mimpi menjadi sebuah jembatan menuju kelahiran kembali yang lebih tenang. Setiap akhir hari adalah anugerah, meskipun kita tidak selalu melihatnya seperti itu. Ini adalah kemungkinan untuk melepaskan apa yang membebani Anda, melepaskan apa yang menyakitkan, dan menenangkan diri yang meresahkan. Ini adalah pengingat bahwa Anda tidak perlu membawa lebih dari yang Anda butuhkan, dan ketika Anda bangun, Anda memiliki kesempatan untuk menjadi lebih ringan, lebih kuat,
dan lebih sadar. Selalu ingat pelajaran ini. Akhir setiap hari adalah kesempatan untuk terlahir kembali. Jangan hanya melihatnya sebagai sebuah penutupan, lihatlah sebagai permulaan. Karena setiap malam ketika Anda memilih beristirahat dengan rasa syukur dan percaya, Anda sedang mempersiapkan jiwa Anda untuk kembali memulai. Dan dalam kelahiran kembali setiap hari, ditemukan ketenangan sejati, jenis yang mengingatkan Anda bahwa hidup selalu menawarkan Anda kesempatan lain untuk hidup dengan tenang dan sempurna. Pelajaran 17. Kesabaran dapat menenangkan apa yang tidak dapat diredakan dengan tergesa-gesa. Kita hidup di dunia yang tampaknya terburu-buru. Segala sesuatunya diinginkan dengan segera, hasil yang cepat, jawaban instan, pencapaian tanpa menunggu. Terburu-buru telah menjadi kebiasaan diam yang mencuri ketenangan kita dan menyeret kita ke dalam keadaan tegang konstan. Namun, kehidupan mengingatkan kita pada satu hal. Apa yang paling berharga membutuhkan waktu. Musim tidak bergerak maju, sebuah pohon tidak tumbuh dalam semalam, dan jiwa tidak menemukan kedamaian dalam urgensi, tetapi dalam kesabaran. Tergesa-gesa menghancurkan karena tidak menghormati ritme alami. Ini mendorong kita untuk hidup dengan kecemasan, merasa bahwa semuanya tidak pernah cukup baik, saatnya mengejar masa depan yang selalu lolos. Pada akhirnya, kesibukan meninggalkan Anda lelah dengan perasaan bahwa Anda menjalani banyak hal, tetapi tidak benar-benar menikmatinya. Sebaliknya, kesabaran adalah seni percaya pada waktu untuk memungkinkan hal-hal berkembang dengan lembut, untuk mengenali bahwa apa yang berharga perlu dewasa. Kesabaran menenangkan karena membebaskan pikiran yang mendesak. Jika Anda sabar, Anda berhenti berkelahi dengan waktu. Anda menerima bahwa setiap proses memiliki ritmenya sendiri, dan peran Anda bukanlah untuk memaksa, tetapi untuk mendampingi. Anda menemukan bahwa Anda bisa bernapas lebih mudah, bahwa Anda dapat melihat masa kini tanpa merasa diperbudak oleh apa yang hilang. Kesabaran mengingatkan Anda bahwa apa yang menjadi milik Anda akan tiba, tidak perlu terburu-buru untuk menjalani hidup sepenuhnya. Pikirkan tentang waktu tunggu ketika tergesa-gesa membuat Anda membuat kesalahan. Sebuah kata yang diucapkan tanpa berpikir, sebuah keputusan yang diambil dengan cemas, tindakan impulsif yang kemudian Anda sesali. Tergesa-gesa menghancurkan karena tidak memberi ruang bagi refleksi, karena ia memadamkan ketenangan yang perlu untuk melihat dengan jelas. Kesabaran, di sisi lain, membangun. Ini memungkinkan Anda untuk memilih dengan bijak, untuk berbicara dengan moderasi, untuk bertindak dengan tenang. Ini membuat Anda menguasai diri Anda sendiri, alih-alih terjebak dalam perbudakan yang mendesak. Kaum Stoa memahami bahwa kesabaran adalah benteng jiwa. Mereka tahu bahwa apa yang tidak bergantung pada Anda akan terungkap pada waktunya, dan bahwa mengkhawatirkan tentang mempercepatnya adalah usaha yang tidak berguna. Epictetus mengajarkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk tiba harus ditunggu. Tenanglah, karena tergesa-gesa tidak akan membawa Anda kemanapun. Tidak ada hasil, itu hanya memperbanyak penderitaan. Marcus Aurelius menulis bahwa setiap hal tiba pada waktunya, dan menerima bahwa ritme adalah menerima hakikat kehidupan. Kesabaran menenangkan, sedangkan tergesa-gesa menghancurkan. Ketika pikiran Anda berpacu, bahkan di malam hari, Anda terus berlanjut. Anda memikirkan apa yang hilang, dalam apa yang seharusnya Anda miliki, dan apa yang Anda takutkan akan terjadi besok. Namun, ketika Anda berlatih kesabaran, Anda membiarkan hidup berjalan sesuai jalannya, dan memberi diri Anda izin untuk beristirahat. Tidur nyenyak adalah suatu tindakan kesabaran. Anda percaya bahwa Anda akan mampu melanjutkannya besok. Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya hari ini, karena waktu akan melakukan tugasnya saat Anda tidur. Kesabaran bukan berarti pasif. Ini bukan tentang tetap diam, menunggu semuanya terjadi dengan sendirinya. Ini bertindak dalam apa yang ada di tangan Anda, tetapi tanpa kesulitan. Ini tentang menabur dengan hati-hati, menyiram dengan ketekunan, dan membiarkan benih tumbuh pada waktunya. Sikap ini memberi Anda ketenangan karena Anda tahu bahwa Anda telah melakukan apa yang diperlukan, dan Anda percaya sisanya akan tiba pada waktu yang seharusnya. Malam ini, Anda dapat mengingatnya.
Ketika Anda menutup mata, katakan pada pikiran Anda bahwa ia tidak perlu berpacu, bahwa ia tidak perlu menyelesaikan semuanya sekarang. Ingatkan diri Anda bahwa yang penting adalah bangun dengan tenang, dan ingatlah bahwa istirahat adalah bagian dari proses itu. Kesabaran juga dilakukan secara diam-diam, dalam kemampuan melepaskan urgensi dan menyerah untuk tidur dengan penuh kepercayaan. Selalu ingat pelajaran ini. Kesabaran menenangkan apa yang tidak dapat diredakan dengan tergesa-gesa. Ketika Anda memilih untuk hidup dengan sabar, hidup Anda menjadi lebih ringan. Anda menemukan bahwa tidak ada yang diperoleh dengan urgensi, dan bahwa segala sesuatu diperoleh dengan ketenangan. Anda mengerti bahwa ketenangan tidak hanya memperlambat jalannya, tetapi juga memperkuatnya. Dan disitulah pemahaman, jiwa menemukan istirahat yang mendalam, karena ia tahu bahwa semuanya akan tiba pada waktunya. Jadi cepat tidak akan pernah membawa perdamaian sejati. Pelajaran 18. Penerimaan adalah jalan menuju kedamaian. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana yang kita bayangkan. Ada hari-hari ketika segalanya mengalir dengan lancar, dan ada hari-hari di mana buktinya tampak bertambah banyak. Ada saat-saat bahagia dan juga saat-saat kehilangan, ketidakpastian, dan rasa sakit. Menghadapi kenyataan ini, pikiran biasanya muncul pertanyaan, mengapa hal ini tidak terjadi pada saya? Haruskah ini terjadi? Saya tidak bisa menerima apa yang terjadi. Dan dalam perlawanan itu, penderitaan muncul dan mengintensifkan. Namun, ada rahasia yang dimiliki orang bijak yang telah berulang kali mengatakan, penerimaan adalah jalan menuju perdamaian. Menerima tidak berarti menyerah, kepahitan, atau hidup dengan pasrah. Menerima itu berarti melihat realitas sebagaimana adanya, tanpa menyangkalnya atau menutupinya. Ini adalah pengakuan bahwa ada hal-hal yang tidak bergantung pada Anda, dan bahwa melawan mereka hanya akan memperpanjang nyeri. Penerimaan adalah tindakan keberanian, karena itu memerlukan menghadapi apa adanya yang terjadi, dan Anda harus menerimanya tanpa melarikan diri. Karena keputusan untuk melepaskan perjuangan yang mustahil, ketenangan lahir. Penerimaan yang tenang membebaskan pikiran dari beban yang tidak mungkin. Ketika Anda memahami bahwa tidak ada yang dapat Anda ubah dalam masa lalu, Anda berhenti menghukum diri sendiri dengan itu. Ketika Anda menyadari bahwa masa depan tidak pasti, Anda berhenti hidup dalam ketakutan. Ketika Anda berasumsi bahwa Anda tidak dapat mengendalikan yang lainnya, Anda memperoleh kembali kebebasan Anda di dalam. Menerima berarti membuka tangan dan berhenti memeras apa yang tidak pernah berada dalam kekuasaan Anda. Pikirkan berapa kali penolakan terhadap kenyataan mencuri kedamaian Anda. Kerugian yang tidak bisa Anda hindari. Perubahan yang tidak bergantung pada Anda. Sebuah situasi yang terjadi meskipun semua upaya penderitaan terbesar tidak datang dari apa yang terjadi, tetapi dari penolakan Anda untuk menerimanya. Pikiran bersikeras bahwa itu harus dilakukan berbeda dan berbenturan dengan hal yang tak terelakkan, itu melelahkan jiwa Anda. Tapi ketika Anda akhirnya menerimanya, meskipun menyakitkan, Anda merasakan kelegaan yang mendalam. Kelegaan itu adalah kedamaian yang datang ketika Anda berhenti berjuang melawan sesuatu yang tidak dapat diubah. Kaum Stoa memahami kebenaran ini dengan jelas. Marcus Aurelius menulis, "Cintailah apa yang terjadi padamu, karena itulah yang alam telah menyiapkan untukmu." Dengan kata-kata ini, ia tidak mengundang pengunduran diri, tetapi pada keyakinan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari tatanan yang lebih besar, meskipun terkadang kita tidak memahaminya. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan dimulai ketika kita belajar untuk berharap agar segala sesuatunya berjalan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin mereka menjadi. Dalam kedua kasus tersebut, pelajarannya sama. Menolak takdir hanya menciptakan badai. Terima saja, dan itu membawa ketenangan. Penerimaan tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi itu mengubahnya. Biarkan rasa sakit itu dialami dengan harga diri, tanpa menambah penderitaan ekstra. Ini memungkinkan bahwa kesedihan menyelesaikan siklusnya tanpa menjadi kepahitan. Ini memungkinkan perubahan terjadi tanpa menghancurkan diri Anda. Dari dalam penerimaan membuka ruang di hati Anda untuk ketenangan. Karena mengajarkan Anda untuk melepaskan apapun yang tidak ada di tangan Anda. Jadi,
Jagalah apa yang Anda miliki. Ya, itu tergantung pada Anda. Jawaban Anda, sikap Anda, kedamaian batin Anda. Setiap malam adalah kesempatan untuk mempraktikkan ajaran ini. Pada akhirnya, Anda dapat melihat kembali dan mengamati segala sesuatu yang terjadi. Akan ada hal-hal yang ingin Anda ubah. Akan ada kesalahan. Akan ada situasi yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan Anda. Daripada membawa perjuangan itu ke tempat tidur, Anda dapat memilih untuk menerima, untuk memberitahu diri Anda dalam diam. Apa yang terjadi, terjadilah. Saya melepaskan apa yang bukan urusan saya. Jika itu tergantung pada saya akan mengerjakannya besok. Keputusan itu membuka pintu bagi istirahat yang mendalam, karena pikiran meninggalkan pertempuran dan jiwa menemukan ketenangan. Penerimaan berarti mempercayai bahwa kehidupan terus berjalan dalam perjalanannya, di mana alam tahu apa yang melakukannya. Bahkan ujian-ujian itu memiliki tujuan tersembunyi. Ketika Anda menerima, Anda berhenti merasakan diri Anda sebagai korban keadaan, dan Anda menjadi protagonis dari diri Anda sendiri yang tenang. Anda menemukan bahwa Anda tidak perlu berharap semuanya sempurna agar bisa hidup damai. Karena kedamaian lahir dari dalam diri Anda, dari kemampuan Anda untuk membuka tangan terhadap realitas tanpa perlawanan.